Shalom. Kita berkumpul di ibadah Shalom. Kita puji, kita memuliakan Tuhan. Di bulan ini kita semangatnya, jangan merasa harus semangat, dan kita angkat pujian penyembahan kita. Bapak yang baik.
Bapa kami dalam surga, kami dalam kemuliaan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan beri, atas apa yang Tuhan tolong kepada kami. Setidak hati kami Yesus, sayangkan kami di hadapan, ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami Yesus, kami serahkan kepada-Mu. Meyakinkan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan berfirman ibadah ini dari awal Tuhan sampai akhir. Dan kami serahkan sebagai kepada kami juga berdoa Tuhan berkali Tuhan Yesus kami semua dari sini sehingga jalan kebaikan Tuhan Yesus terus nanti membawa firman Tuhan Yesus maka lebih hari Tuhan Yesus dari sana kami Tuhan berikan supaya kami harus ada di situ ada kami Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Meninggalkan dan puji hanya Kau
Ya, bagi yang menyaksikan di acara, kalian mampu terjadikan pujian kasih yang besar.
bilang kalau Selasa dan Rabu ada hujan badai topan yang besar gitu ya. Puncaknya tuh kalau nggak salah hari Rabu ini. Kemarin dia bilang mas hanya lembut deh mas, pulangnya agak malam. Kira-kira kalau dari Indonesia jam 8 berarti dia di sana pulang jam 10 malam. Terus katanya tuh kerjanya apa aja deh? Itu katanya mau benerin rumah-rumah yang apa tuh rumah pohon katanya atau pada saat ini yang dikerjain lagi. Ya udah semalaman kemarin saya nggak bisa tidur setelah saya berdoa ya Tuhan tolong buat apa anak saya biar jangan apa rumah gitu kan naik ke atas saudara kan tinggi ya Tuhan namanya pohon mangga kan tingginya lebih dari dia Tuhan. Tapi saya biar jangan apa fokus gitu sama kerjaannya jangan sampai jatuh. Saya bilang ke anak saya itu Tuhan tolong juga buat besok dan jangan badai akan hujan gede itu jangan sampai lama-lama gitu. Puji Tuhan kayak dia masak tuh jam 5 atau jam berapa ya dia bilang mah udah berhenti mah hujannya tuh ya puji Tuhan. Saya mau itu aja saudara dengan kekuatan doa Tuhan pasti menjawab apalagi orang yang percaya pasti Tuhan menjawab dan melindungi. Amin. Yang kesaksian saya. Ada. Saya mau bersaksi saudaraku. Kemarin hari Minggu, hari Senin kan libur, jadi saya di rumah bersama adik saya dan suami. Suami tadi mau pulang malam nggak jadi katanya kayaknya males ya udah jadi nggak jadi pulang. Akhirnya mau beresin AC karena AC mobilnya itu udah dingin, jadi mau ke Subang tapi banyak yang tutup. Mau ke Indramayu kayaknya jauh banget ya jaraknya. Akhirnya kalau bisa aja ke Cipacu beresin AC jam 12 selesai. Dari berangkat jam 10 jam 11-an, jam 12 selesai beresin AC isi semua AC mobil. Sampai rumah dibilang siap-siap kita berendam yuk ke Sari Akar yuk, pada pegel badannya pada kaku, apalagi Mama Elisa jatuh saudara terjun payung ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang luka, nggak ada yang lecet ya, kepleset doang karena nginjak basah dan anduknya juga basah, jadi udah enak banget terjun payung gitu kayak Spiderman, tapi nggak apa-apa sudah baik. Tapi ayo lah berenang kayak psikiater. Pulangnya kita berangkat benar biasa aja. Tapi dia memang Vivi memang nangis dulu. Vivi yang nangis dulu karena takut air hangat katanya kayak gitu ya. Cipratan juga bisa nangis dulu. Kalau dia udah enggak, dia berani air. Dan setelah selesai berantem, ayo dia makan. Kita makan di situ aja. Ya pas keluar itu ada tukang makan di situ aja. Simple aja kita makan. Udah selesai makan, jalan tuh Vivi nangis terus. Jadi kita berhenti di suatu tempat kayak ada tempat pintu gerbangnya akan masuk, jadi bisa mikir gitu ya. Lancar kendaraan sebelah kiri tuh ada motor bodong, nggak ada nggak beres kayaknya. Itu ada ibu, anak sama bapak lagi diutak-atik ke motor jongkok. Jadi Papa Erin ngeliatin itu orang malam-malam pergi motornya begitu aman, nggak takut ada apa-apa kata gitu. Di dalam hati dia juga nggak cerita sama saya. Vivi digendong keluar, Papa akan diliatin orang yang beresin motor. Udah nangis, sudah berhenti tuh, masuk lagi, nangis lagi, tapi tetap jalan kita. Jalan sampai di sebelah Alfamart sebelah kiri, jalan yang turunan dari Lembang. Masuk, kita masuk kubrok gitu ya. Kenceng banget, saya pikir apa ya agak gitu. Kita lihat ke belakang, ternyata ada seorang pemuda pakai Air Max mau belok ke kiri, dihajar motor yang kita lihat tadi. Jadi mungkin remnya belum, mungkin ya ngehajar si Air Max, pupuk semua, nggak tahu darah gimana muncul. Aduh saya udah, Tuhan tolong hidup, nggak bisa ditolongin, tunggu polisi. Aduh udah liatinnya saya nggak turun, tapi saya lihat ke belakang. Udah yang NMAX juga dia pakai lengkap, tapi semua bukan nggak sadar gitu. Dibanding gosoknya kencengnya arah dari atas turun ke bawah, remnya belum saya rasa gimana.
Yang itu berarti gue udah mulai numpang semua ke kanan. Lalu bawa mobil udah berhenti di belakang. Tuhan tolong jangan ada korban jiwa yang kayak gini. Tapi kenanya kepala kayaknya, soalnya mereka gak pada pengen sih. Udah kayak darah udah basah di itu. Ya Vivi itu benar, Vivi nangis. Udah Vivi, kita berhenti untungnya, kalau nggak nabrak kita kali ya. Bener, pas di belakang kita itu motor bolong. Kalau dia nabrak kita yang urusan ya. Kalaupun kita tabrak dari belakang, langsung bayar kita punya feeling langsung berhenti, langsung masuk ke Alfamart. Dan nanya si Vivi yang manis nggak selesai. Terus setelah itu dia dari jalan-jalan, polisi udah datang, jalan-jalan ngapain? Lihat, karena dia lihat di luar sih. Jadi dia lihat begini. Oh iya, saya berangkat karena saya pulang jauh ya udah titip sama pegawai Alfamart, titip cerita gitu loh, ini begini kejadiannya. Terus pulang, masuk ke mobil, Vivi tenang, langsung bobok di pangku saya, langsung bobok. Kalau Vivi itu udah bobok di kursi. Ya Tuhan, puji Tuhan. Kalau nggak kita yang urusan Tuhan, apalagi pakai acara meninggal, ini jangan sampai yang kita bikin orang nyawanya hilang ya. Itulah kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita punya feeling nggak peka, tapi anak tuh peka ya. Itu kenapa anak nangis mulu dari tadi? Tapi itu jawaban semuanya. Terima kasih Tuhan. Saya bilang puji Tuhan, kita yang nggak pernah ya. Kalau kita yang kena nabrak orang tadi itu dari atas sudah bermasalah, dari otak-atik mau balik. Saya udah punya feeling kata kemarin. Tapi paling juga orang dekat, soalnya nggak pakai helm, nggak pakai apa ya, mungkin juga orang dekat. Tapi kalau kecelakaan kan nggak hanya jauh dan dekatnya lah istilahnya. Kalau yang MS kayaknya langsung bisa berdiri karena dia pakai semua lengkap. Jadi dia udah hajar benar-benar. Gitu kalau gitu Tuhan tolong hati-hati ya Bapak Ibu yang suka bisa naik motor. Saya nggak bisa naik motor, jadi saya lagi punya ngeri ya. Hati-hati di jalan. Doa dan perlindungan Tuhan selalu nyata bagi kita. Terima kasih, Bapak Singa, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Singa, bersama juga kesehatan berarti dan keren deh. Hari ini saya Tuhan selalu menyertai. Dan kita lanjutkan lagi dengan pujian bersama beliau berbagi topik. Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam bangkit berdiri, sebentar ini akan mengulang firman Tuhan. Dan berpuji Tuhan, Tuhan, bagian 5
dengan Thank you.
Puji Tuhan, ada haleluya, ada sukacita. Sudah lulus semua? Sudah lega? Puji Tuhan. Oh belum. Oh ada yang masih ujian soalnya. Semua berproses dengan sekolah masing-masing ya. Kita akan belajar tentang bertumbuh ya. Segala sesuatu di dalam dunia ini ada pertumbuhan ya. Dan gak langsung gede. Flores kan pasti dari bayi dulu kan, Flores nggak langsung tring, lepas lahir udah kayak gini nggak. Jadi dari bayi dulu. Seperti juga pohon di depan ini, anggaplah dia tanaman hidup, pasti dia dari benih, betul? Benih lalu dia tumbuh sampai besar. Nah, saya dan saudara pasti kalau punya anak pengen bertumbuh, betul? Gak mau segitu-gitu aja. Tante Mei mau cucunya Miguel segitu aja. Saya sudah jatuh cinta sama Miguel yang kecil kayak Maria. Jadi jangan gitu-gitu Miguel segitu aja. Pasti gak mau ya. Pasti nanti Miguel besar jadi pemuda harapan bangsa ya. Orang tua mau anaknya bertumbuh. Bapak di surga pun mau saya dan saudara bertumbuh. Nah, akan tetapi pertumbuhan itu seringkali ada yang menghambat, ada yang menghalangi. Misalnya pertumbuhan sebuah pohon, apa penghalangnya coba? Febi, dalam pertumbuhan sebuah pohon yang biasanya yang menghalangi sebuah pertumbuhan pohon itu apa? Rizka, Febi apa jawabannya? Serius banget. Biasanya apa? Kan kalian masih seger tuh. Kemarin harus ujian ya, belajar siang dan malam, nggak makan, nggak minum, nah pasti masih ada yang nempel dong. Yang menghambat biasanya pertumbuhan sebuah pohon atau tumbuhan apa? Apa? Mana sih kalian nih? Saya sebenarnya siswa apa? Siswa jadi ya? Hah? Tuh, katanya kurang subur, kurang sinar matahari. Hama, oh beda loh dengan dari Taiwan. Kamu dari mana sih? Thailand ya? Thailand itu ya. Apa Rizka? Apalagi yang bisa menghambat pertumbuhan? Lupa nirem, kamu kebanyakan tidur misalnya. Simpel aja kalau jawab tuh, gak usah mikir yang mau aneh-aneh. Kan kita kalau musim
musim kemarau kan, coba buka ini pohon-pohon tanamannya nggak disiram tuh sebulan aja, pasti kan kering mati dan Bapak Jiminya nangis. Kenapa ini Tuhan saya pada mati? Mau aja, pasti gitu kan? Nah itu ada aja yang menghalangi atau menghambat sebuah pertumbuhan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, pertumbuhan rohani saya dan saudara itu diincar oleh iblis. Iblis gak mau saya dan saudara bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kita mau bicara 5 hal penghalang pertumbuhan, bukan naik, pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, tidak mau apa? Tidak mau. Febri, Singer, nggak mau katanya. Rizka, WL 1, nggak mau katanya. Ya, misalnya contoh kalian mau semua kan? Yang calon-calon WL ini mereka berjanji kalau sudah lulus SMP, yang SMA akan WL Minggu, yang SMP WL Sabtu. Ya, itu jadi kalian ya. Nanti pas kenaikan kelas, pas kelulusan mulai berlaku. Oke? Yang udah lulus, lulusan sekedar. Ya, tidak mau. Maria, jangan buka tembok. Gak mau, gak capek. Saya kan udah cuci piring, misalnya. Rizka, beresin meja. Gak mau, kalian kan ada Maria Hermawan, misalnya. Ya, kayak itu contoh, jangan masukin dalam hati. Ketika kita mau bertumbuh, ada aja penghalangnya. Ini ada kisah seorang anak muda dalam Alkitab yang bertanya. Anak muda ini kaya. Mungkin kalau zaman sekarang CEO muda, ya kayak ini mau baru masuk dia. Aku diantar berapa pasukan baju hitam-hitam. Pasti aja ngeliat kami banyak melolong. Mati. Anak muda kaya ini nanya sama Yesus ya. Anak muda ini nanya loh. Bapak Ibu Saudara baca di ayat sebelumnya. Ini kita cuma ambil kesimpulannya. Dia nanya, oh Yesus ini. Nah, Matius 19 ayat 22. Coba. Matius 19 ayat yang ke-22. Sebelumnya anak muda ini nanya sama Yesus. Dia datang sama Yesus. Yesus, apakah yang harus saya kalau Bapak Saudara baca ya dari mulai ayat 16 ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya saya masuk surga? Nah, pertanyaannya begitu. Yesus jawab ya. Yesus kasih tahu begini. Perintah yang mana? Yang jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, mencuri lagi. Jangan mengucapkan saksi. Semua sudah aku lakukan, kata pemuda kaya itu ya. Nah, Yesus jawab lagi apa yang harus dia lakukan. Ayat 21 dulu. Ini jawaban Yesus yang terakhir. Ayat 21 Yesus jawab ya. Pemuda ini tanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Yesus sudah jawab pertanyaan pemuda ini. Apa reaksi anak muda ini? Coba ayat yang kedua. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak harta. Dia nggak mau ikut perintah Yesus untuk menjual semua harta. Tidak mau. Dia yang nanya, dia yang nggak mau. Salah siapa? Kadang-kadang ini yang menghambat pertumbuhan rohani saya dan saudara. Anak-anak muda lagi ya, kita singgung aja kalau kayak anak muda untuk mereka banyak hari ini. Anak muda di rumah disuruh, misalnya ya, kasih belajar, nggak mau lah. Bisa ya kasih ya, kan udah lewat. Misalnya, Febri mandi, nanti dulu mah tanggung. Misalnya apa lagi? Rizka makan, ayo makan. Yang suka nolak siapa? Pasti Maria. Maria shopping makan.
tidak. Bener deh, bener. Coba suruh mereka makan. Mereka nggak pernah nolak. Luar biasa. Ini paling terbalik sih. Terus jemaat misalnya jemaat gereja lain. Ayo kalian nanti dulu ngomong saya masih belum siap. B doa, aduh jangan si Cia lagi suruh doa. Dia coba kamu pas saya biar iman. Nanti dulu saya kalau pagi harus sarapan nasi kuning. Banyak banget alasannya. Bertemu nggak kayak gitu? Soalnya tiap disuruh ini, tiap Tuhan suruh itu, tiap Tuhan suruh ini, nggak mau. Loh, Tuhan nyuruh itu emang buat Tuhan. Nyuruh doa, nyuruh baca firman, nyuruh puasa, misalnya, nyuruh apalagi lah yang bersifat rohani itu untuk menunjang pertumbuhan rohani saya dan saudara. Perintah Tuhan yang ada di Alkitab bukan untuk Tuhan loh, bukan pertumbuhan kita. Kita mengampuni, kita misalnya mengasihi untuk siapa kita. Solusinya apa aja? Kalau orang yang suka bilang nggak mau, solusinya apa coba? Loren. Dia harus lahir ya, dibaptis oleh Roh Kudus karena Roh Kudus itu membawa perubahan. Kadang-kadang kita misalnya nih ya disuruh puasa, masih lapar. Selalu aja ada alasan, kecuali Maria Shopping. Dia paling senang puasa. Bener ya, seperti ini. Dia paling senang, makanya dia selalu menanti-nantikan bulan puasa. Karena di saat itulah dia bebas disuruh makan. Kan puasa, murah mati Pak. Ya, harus lahir baru. Dia yang suka disuruh apa-apa nggak mau, nanti dulu nggak mau. Banyak alasannya. Harus lahir baru dan minta Roh Kudus mengubah hidup kita. Yang kedua, apa yang menghalangi pertumbuhan rohani saya dan saudara tadi tidak mau. Nah yang kedua nih, program ini kok bisa betul? Sekarang saya mau tanya, mending orang yang tidak mau atau orang yang nggak bisa? Nggak bisa. Apa alasannya tadi? Kalau yang nggak bisa diajarin terapi jadi bisa. Tapi kalau yang nggak mau, walaupun dia bisa, karena udah yang nggak mau ya nggak mau. Pinter, calon dokter. Ya, yang kedua itu tidak bisa. Baby, sudah saya nggak bisa. Padahal belum dicoba, benar nggak? Rizka, WL itu nggak bisa. Rizka kalau disuruh gitu, semua badan bergerak. Rizka itu kenapa ya? Karena sekarang kalau disuruh apa-apa tuh semua badan bergerak loh. Makanya haji jauh Pak. Saya jadi pusing dulu. Bukan nyuruh kalian jadi keren, disuruh ini malah semua badan bergerak. Ya. Jadi mending orang yang nggak bisa ya, karena kalau yang nggak bisa, dia mau bisa, dia mau belajar, pasti bisa. Kayak Tante Nok ya, awal WL gimana Tante? Ada ide gitu. Tapi keren Tante Nok tadi ya. Siapa dulu sih ya? Walaupun lagu pertama kan nggak ada yang bisa malam-malam, lanjut terus sikat. Ya, pernah dengar Musa? Tahu cerita Musa nggak? Di sekolah minggu suka nggak? Ya, Musa itu lahir di keluarga kaya, ya. Dia diangkat oleh putri Firaun. Dia hidup di istana. Les piano, les apa lagi? Kalau anak raja kan lesnya yang les tinggi, les semua lagi, les apa lagi? Merangkai, les berjaya, ya pura-pura aja lah. Apa lagi? Yang les anak orang kaya mah, balet, Musa belajar balet, ya pura-pura aja kan kita nggak tahu les
budel, apalagi renang, apalagi madel, apalagi budel, kita tahu. Les makan nggak usah, makan nggak usah les. Belajar sama apa namanya nggak usah les. Pilates, siapa yang pilates tuh? Musa besar seperti itu. Tapi dia dibuat kepada baca sendiri lah kisahnya. Ini ada percakapan ketika Tuhan Allah kita menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini Musa ini banyak alasan. Coba Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Keluaran 4 ayat 10 dulu coba. Ketika Allah berfirman sama Musa, Musa, kamu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang kata Musa? Lalu kata Musa kepada Tuhan, apa? Tuhan, siapa yang suka itu? Jangan. Nah ini, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, bohong banget. Di istana pasti dia diajar segalanya. Dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu, hamba-Mu pun tidak dicoba aja belum, udah bilang gak bisa. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Satu lagi, dia balapan kaki. Dia gak tahu loh, apa yang suruh loh. Sekarang gini, kalau Allah suruh, coba Maria Hermawan sini. Daripada kamu ngeliatin kajian dengan begitu, sini. Coba Maria Hermawan sini. Angkat ini, bisa nggak? Coba angkat ke atas. Bisa, oke. Taruh. Angkat ini, angkat ke atas. Bisa angkat ini? Coba, ini dulu. Angkat, bisa nggak? Bisa, udah. Sekarang angkat piano. Bisa nggak? Udah. Berarti ada batas teman. Makasih ya. Makasih Bu Sudirman. Mirip banget. Tuhan itu kalau menurut saya dan saudara, dia tahu nggak kemampuan kita. Misalnya Rizka mampunya ngangkat masalah 200 kilo. Misalnya, dia akan kasih 201 enggak? Kalau Allah nyuruh Musa, berarti Allah tahu Musa bisa. Tapi ini udah ada unsur tidak bisa dalam hidup Musa. Dari jawaban pertama loh, dia udah memandang dirinya tuh dia nggak pede. Belum juga dicoba. Udah berat lidah. Ini Musa nih. Coba ayat berikutnya apa lagi? Ini kayak terjadi perdebatan antara Allah dan Musa. Jadi ngotot-ngototan. Tetapi Tuhan berfirman sampai Tuhan tuh ngomong gini loh. Ini berarti Tuhan udah agak jengkel. Siapakah yang membuat lidah manusia? Ya. Kan tadi Musa bilang apa? Berat lidah. Emang Tuhan nggak bisa mengubah lidah yang berat jadi ringan? Bisa. Sampai Tuhan ngomong saking keselnya sama Musa. Siapakah yang membuat lidah manusia? Kasarnya tuh gue, kata Allah. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Sampai Allah ngomong itu. Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Sampai Allah gemes. Ya, ini anak disuruh belum juga dilakukan, sudah bilang gak bisa. Coba ayat 12. Oleh sebab itu pergilah. Allah tetap menahan diri untuk tidak emosi. Aku akan menyertai lidahmu. Iya, yang mau singer udah gak bisa ngomong. Catat ayat ini. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kan kalau sekolah kita, nah ini jangan gak bisa. Ini kemarin Rizka ada kecetus pengen sekolah kita udah sama Yesus. Ayat 13.
Tetapi Musa berkata, ini kayaknya lagi nih. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau. Belum dicoba, belum dilakukan, udah bilang jangan ya. Ini gaya bahasa Tuhan udah emosi nih. Ya. Jangan bilang nggak bisa, tidak mau. Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau Tuhan nyuruh misalnya Feby A, berarti dia tahu Feby bisa. Benar kan? Kok yang jawab? Feby. Ya. Jadi kalau disuruh Tuhan, disuruh Bapak Ibu Gembala, disuruh keluarga pastori, itu adalah saluran supaya Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Betul? Saudara jadi WL, jadi single, penerima tamu, bantuin masak, beres-beres ini, beres-beres itu, kita pasti bisa. Jangan bilang nggak bisa, nggak bisa, pasti bisa. Amin. Yang ketiga, ketidakpercayaan. Kalau ngomong nggak percaya, ingat siapa? Thomas. Thomas itu nggak percayaan. Sehingga pada suatu hari habis Yesus mati, Yesus bangkit, ini yang terjadi Yohanes 20 ayat 25 coba. Murid-murid tuh lihat Yesus mati, disalib. Yohanes 20 ayat 25. Kalau saya dan saudara sekarang, kita nggak lihat secara nyata kejadian peristiwa penyaliban Yesus ya. Wajar kalau secara manusia kita nggak percaya. Tapi murid-murid Yesus lihat, tahu secara langsung. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, nah ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, kita tolak sama-sama Thomas ini, roh Thomas. Sekali-kali aku tidak akan. Dia lihat sendiri loh. Peristiwa pedang Yesus ditangkap, Yesus disalib mungkin walaupun dari jauh, ya kan? Thomas tuh pasti tahu. Nah saya dan saudara nggak ngalamin bisa percaya Thomas yang ada di TKP nggak percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Ayat 29. Kita tolak setiap roh ketidakpercayaan karena itu menghalangi saya dan saudara bertumbuh. Tiap kita mau bertumbuh beriman, ada aja yang bikin kita tak percaya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah kaum wanita yang ada di tempat ini yang tidak melihat namun percaya. Saudara mungkin tidak melihat peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta. Kita tak melihat dengan kasat mata, tapi kita bahagia. Amin. Solusi dari orang yang kurang percaya atau tidak percaya, rajin baca firman. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan gosip, betul? Salah ya? Iman timbul, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan. Kalau saudara merasa saya itu kurang percaya, saya itu kayaknya kurang beriman, rajin baca firman, rajin dengar firman. Kalau kita terus diisi setiap saat, setiap detik dari hidup kita dengan firman, iman itu timbul. Iman nggak timbul kalau saudara sedang bergosip, enggak. Iman itu tidak timbul ketika saudara sedang mengeluh. Tapi iman bisa timbul ketika saya dan saudara baca firman, dengan firman kita bisa melakukan itu. Amin. Yang berikutnya, tidak jujur. Ada contoh ketidakjujuran dalam Alkitab, kisah Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Ini yang bisa juga menghambat pertumbuhan rohani. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ada seorang lain bernama Ananias
ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah ayat 2. Dan dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Mungkin harusnya semua, tapi ditahan setengah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jadi ada roh ketidakjujuran. Harusnya mungkin diserahkan semua, ini ditahan setengah. Nah, kalau roh jujur itu adalah salah satu bentuk kekudusan. Ya. Saudara kalau hidup jujur, melakukan segala sesuatu apa adanya jujur, itu adalah salah satu bentuk kekudusan. Tanpa kekudusan ada ayat kan, tidak bisa seorang pun melihat Bapa. Nah, kita kadang nggak bertumbuh karena ada bagian-bagian dalam hidup kita yang mungkin nggak jujur. Kita sering bohong, sering menutupi segala sesuatu. Nah, itu adalah alat iblis untuk menghambat pertumbuhan rohani saya dan saudara. Ya, solusinya apa? Kalian yang bertobat. Orang yang nggak jujur nggak bisa berubah, tapi bertobat dan berubah. Ya, metanoia kalau bahasa kerennya. Metanoia itu merubah pola pikir, merubah cara berpikir dengan sadar dan melakukan keputusan untuk berbalik. Ya. Kejujuran adalah sebuah keputusan. Anak-anak muda masih suka nggak jujur di sekolah? Makan gorengan 5, akunya 1. Ya, bertobat dan berubah. Jangan bertobat besok nanti kalau masuk lakukan lagi, itu namanya nggak bertobat. Yang terakhir, salah satu yang menghambat pertumbuhan rohani saya dan saudara itu nggak bertobat. Jadi udah tahu salah, dilakukan lagi. Udah tahu nih nggak benar nih, udah tahu nih nggak sesuai firman, dilakukan lagi. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yudas. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yudas tahu dia salah. Ayat berikutnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Akhir dari hidup seorang Yudas yang tidak pernah mau bertobat. Dia bunuh diri. Udah tahu lah ya, sehari-hari bersama Yesus, dia tahu kebenaran, tapi nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Ternyata ada akarnya. Yudas itu seorang bendahara. Ada akarnya bahwa dia bendahara yang suka mencuri uang kas, tapi dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Dia begitu cinta terhadap uang. Yohanes 12 ayat 4 sampai 8. Jadi saking dia tidak mau bertobat, dia tidak mau berubah, dia melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang salah. Hati-hati. Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot yang tadi bunuh diri, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5, mengapa minyak alwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, Bapak Ibu sudah tahu kisah ini. Ayat berikutnya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia mencuri, tidak mau berubah, terus berakar dan berakar sampai dia melihat segala sesuatu yang dilakukan orang yang menumpahkan minyak alwastu ke kaki Yesus. Dia bilang, ngapain ngomong gitu? Padahal bukan maksud baik sebenarnya. Ya. Jadi sampai merubah pola pikir hidupnya karena akarnya yang salah. Nah, kalau saya dan saudara mengalami mungkin ada orang-orang di sekitar
kita mengalami hal ini, tidak mau bertobat terus aja, udah dinasehati, udah tetap tidak mau berubah, solusinya ya kemurahan Tuhan, kasih karunia. Karena setiap pohon itu pasti ada akarnya. Ya. Kalau tadi yang menghambat pertumbuhan, saya membagikan 2 akar yang tidak boleh saya dan saudara miliki agar supaya pertumbuhan rohani kita tidak terhambat. Ya. Yudas itu kan memiliki kebiasaan mencuri uang dan tidak dibereskan. Nah, ini mengakar, saudara. Mengakar. Hati-hati kalau saya dan saudara misalnya punya akar pahit yang tidak dibereskan. Hati-hati. Karena kalau sudah mengakar, tidak dibereskan, tidak mau bertobat, yaitu akan menghambat. Kita tidak akan bertumbuh pesat seperti pohon yang berkembang, bertumbuh terus sampai lebat dan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, ada 2 akar utama yang bisa menentukan pertumbuhan rohani. Tadi kan yang menghambat pertumbuhan ya, dari atas. Ini akarnya. Yang pertama itu akar pahit. Ini adalah kondisi di mana seseorang itu terluka. Luka batin yang tidak terselesaikan menjadi kebencian, beracun dendam dan kemarahan terpendam. Ada yang punya seperti itu? Kemarahan yang terpendam tidak terlampiaskan akhirnya mengakar menjadi akar pahit. Mungkin kita memiliki talenta yang luar biasa. Kita mungkin dipakai dalam pelayanan. Kita mungkin dilihat orang baik. Tetapi kalau ada akar yang tidak dibereskan, itu mengakar, akar pahit itu bisa menghambat pertumbuhan. Lama-lama pohon rohani saya dan saudara akan mati. Ya, itu nggak sadar. Kita memang secara fisik bertumbuh dengan baik, sehat. Tetapi ketika ada akar pahit yang tumbuh dalam hati saya dan saudara, kita tidak bisa maksimal dipakai Tuhan dalam pelayanan, mungkin dalam segala hal. Selesaikan, saudara kalau punya hal-hal yang tidak enak, selesaikan. Ya, apalagi kemarahan, kan ada ayat, jangan sampai matahari terbenam. Bereskan, ya. Jangan sampai besok udah terbenam belum selesai lagi, besok terbenam lagi nggak selesai lagi. Itu udah berapa kali ayat itu ya. Selesaikan. Kalau saudara punya akar pahit, punya unek-unek, punya hal yang kayaknya menyesakkan di dada, selesaikan. Jangan sampai itu jadi akar yang pahit. Yang kedua, tadi akar pahit. Yang kedua terakhir ya, cinta uang. Hati-hati. Rizka cinta uang? Hati-hati, jangan cinta uang, karena cinta uang akar dari segala kejahatan. Boleh punya banyak uang? Boleh banget. Boleh saudara jadi orang kaya? Sangat boleh. Tapi jangan cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 ya, terakhir. 1 Timotius 6 ayat 10. Wah, Maria deket duduknya sama gue. Ada apa nih? Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Hati. Saudara boleh punya banyak uang, tapi jangan sekali-kali mencintainya. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati dengan akar cinta uang. Minta kemurahan Tuhan supaya kita nggak mencintai uang, tapi menggunakan uang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Saudara punya banyak uang, harus jangan kita minta-minta untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya. Saudara bekerja, berusaha, pengen kaya nggak apa-apa, tapi jangan hati kita ada dalam uang itu. Biar kita mengendalikan. Ada sebuah cerita, ini sudah difilmkan. Seorang pialang saham, Bernard Madoff, ya, Bernard Madoff. Dia itu melakukan skema ponzi. Bisa menjelaskannya sulit karena ini berhubungan dengan saham. Ya. Jadi dia memberi keuntungan kepada pemilik saham lama dengan menggunakan dana dari pemilik saham yang baru, gitu, ya. Itu namanya skema ponzi, ya. Dan ini berakhir ketika krisis
2000 berapa kan? 98 ya. Dia melakukan skema ponzi terbesar di dunia yang merugikan banyak pemegang saham, ya. Sampai merugikan kliennya 65 miliar dolar ya. Wah, banyak gede deh uangnya. Sampai dia dijatuhi hukuman mati 150 tahun penjara. Bayangin, berapa sih? Hukuman umur manusia kan paling sampai 80-100 ya. Tapi dia dihukum mati saking jahatnya 150 tahun. 150 tahun, jadi secara otomatis dia pasti mati di penjara. Ini udah ada filmnya. Dia meninggal di usia 82 tahun. Ternyata ada akar kepahitan ketika waktu kecil papa mamanya itu punya bisnis gagal terus. Jadi papanya punya bisnis gagal terus sampai dia mengawali bisnisnya dengan akal yang salah, dengan motivasi yang salah. Jadi dia berpikir, saya nggak boleh miskin, saya harus kaya, saya harus melakukan segala cara supaya saya kaya. Itu kan awal yang salah, betul? Ya, dari sebuah kekecewaan di masa kecil kepada usaha orang tuanya. Nah, hati-hati kalau kita punya akar yang salah, beresin aja. Jangan sampai mengakar sampai seumur hidup ya. Kita boleh punya ambisi, harus kaya boleh, tapi caranya harus benar. Akhirnya dia mati di penjara di usia 82 tahun, belum sampai 150 tahun ya. Baru sampai setengah dia menjalani hukuman penjara. Nah, hati-hati dengan segala penghambat pertumbuhan rohani saya dan saudara. Nggak bisa, nggak mau, nggak jujur, apalagi tadi ya, nggak bisa, nggak mau, nggak jujur, nggak mau bertobat, terus dari akarnya kalau saya dan saudara cinta uang, ada kepahitan. Nah, itu kalau saudara sudah punya ciri-ciri ada dalam hidup kita, cepat bereskan. Apapun resikonya, mau kita minta maaf ke orang itu, mau kita bereskan, mau kita berantem dulu baru selesai boleh. Yang penting dibereskan, jangan sampai mengakar dan sampai merusak segalanya. Ya. Mari mengawali segala sesuatu dengan dasar firman. Saudara, anak-anak muda misalnya jangan bilang saya mau kaya, saya nggak mau miskin. Nah itu awal yang salah. Misalnya saya mau kaya, saya mau balas dendam sama ini. Saya mau punya banyak uang, saya mau balas dendam sama orang tua saya. Itu awal yang salah ya. Jangan dilanjutkan. Awali segala sesuatu dalam hidup kita dengan benar, dengan firman Tuhan. Kita bersihkan penghalang-penghalang, ada akar-akar kekecewaan mungkin. Misalnya ini pertumbuhan rohani saya dan saudara, ini pohon rohani. Misalnya ini ada akar kekecewaan, akar kepahitan, dicabut hal ini ya. Dicabut terus bertumbuh sebagai pohon rohani yang bertumbuh dengan besar dan menghasilkan buah-buah yang manis yang menyenangkan sang pemilik kehidupan Yesus Kristus. Saya mau main musik. Mari malam hari ini kita mau bertumbuh dengan sehat. Kalau ada pohon rohani saudara yang kayaknya ada yang nggak beres, cepat selesaikan. Karena kita yang paling tahu apa yang terjadi dalam pertumbuhan rohani kita. Kalau ada akar yang tidak beres, kalau ada penghalang yang menghalangi, cepat bereskan, cepat dibasmi. Amin. Kita mengangkat pujian ini, biar kita mau selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti perintah Tuhan, supaya pertumbuhan rohani kita bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan tidak ada akar-akar negatif yang ada dalam akar rohani hidup saya dan saudara. Saudara kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Malam hari ini kita mau bebas dari segala akar-akar yang tidak benar, akar kepahitan, akar cinta akan uang. Tapi kita mau bertumbuh dengan sehat. Kita mau hidup jujur. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mau melakukan yang terbaik. Berikan semuanya kepada Tuhan dengan segenap hati.
Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Dirimu bagian yang terbaik selamanya, akan berhenti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus Katakan dalam kerinduan. Lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Dirimu bagian yang terbaik selamanya, akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus
Kami para wanita Tuhan ingin bertumbuh bersama dengan Engkau, karena kami memilih Engkau Tuhan sebagai harta yang paling indah, harta yang paling istimewa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada selalu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami menjauh, ampuni kami jika kami melupakan Engkau. Kami ingin terus rindu bersama-Mu ya Tuhan. Kami ingin terus memelukmu, berjalan bersama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini di ibadah Perwak Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tertanam di hati kami semua Tuhan yang mendengarkan, dan itu akan bertumbuh dan berbuah, dan orang dapat menikmati buah itu menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, berikan hikmat marifat dari surga. Pakailah dia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya dan suaminya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan yang pada malam hari ini sudah mengambil bagian dalam melayani Engkau. Gereja tidak dapat membayar apapun, tapi kami belajar melayani Engkau karena Engkau sudah melayani kami lebih dahulu Tuhan. Ini ungkapan ucapan syukur kami untuk kami melayani-Mu di dalam gereja-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang saat ini hadir, yang mereka saat ini mungkin masih ada masalah, mereka saat ini masih merasakan sakit, dan terus bergumul dan terus berharap ada mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya dan beriman kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus semuanya tidak ada yang mustahil. Berkati Tuhan untuk para wanita di gereja ini, biar mereka menjadi tiang doa yang kuat, menjadi Tuhan wanita yang membawa damai, menjadi wanita yang penuh dengan berkat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, tinggalkan kami di rumah kami masing-masing, dan kami pulang membawa sukacita-Mu untuk kami sampaikan di dalam keluarga kami Tuhan. Lindungi kami sepanjang malam hari ini dengan malaikat-malaikat-Mu. Jauhkan dari segala tangan jahat manusia, roh-roh yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami ada dalam nama kami sepanjang malam hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih makanan dan minuman yang Engkau tersedia Tuhan. Kau sucikan, kuduskan dengan kebenaran firman, bahkan yang sudah menyediakan ya Tuhan, diberkati oleh Kau, dibalas dengan berlipat-lipat ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan ucapan syukur, dan kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari angkat hatimu dan berimannya, Engkau akan mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah, Bapa Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita aja dibantu ambil makanannya. Tuhan berkati. Mama ini bang itu. Jadi yang kemarin Pak. Jadi yang kemarin.